Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Siti Amanatul Fadila. Yang kedua, Sonia Maharani. Dan yang ketiga, Erika Damayanti akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Oke, yang pertama yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu keputusan atau kebijakan perusahaan untuk memastikan perusahaan mampu menyediakan persediaan dengan mutu, jumlah, dan waktu tertentu menurut Harsanto 2013. Sedangkan pengertian persediaan sendiri menurut Warren Davis yang diterjemahkan oleh Arya Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik Hendrawan yaitu digunakan untuk mengindikasikan yang pertama, barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan yang kedua, bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Yang kedua yaitu tujuan dari manajemen persediaan. Tujuan yang pertama yaitu batch stocks atau lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat ini. Tujuan yang kedua yaitu fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga yaitu anticipation stock. Nah, anticipation stock itu adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan atau penjualan atau permintaan yang meningkat. Itu fungsi dari manajemen persediaan sendiri. Yang pertama ada fungsi decoupling. Persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Dan yang kedua yaitu fungsi economic lot sizing. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi. Nah, fungsi antisipasi yaitu apabila suatu perusahaan itu menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman dan atau data-data masa lalu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material stock. Raw material stock ini adalah persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu, serta komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase parts atau components, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga yaitu persediaan bahan pembantu atau penolong atau supply stock, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi atau work in process stock. Persediaan barang setengah jadi ini adalah persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diubah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau finished good stock. Finished good stock ini adalah persediaan barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan atau langganan. Selanjutnya yaitu ada biaya persediaan. Ada 3 biaya persediaan. Yang pertama biaya pesan, biaya simpan, dan biaya kehabisan bahan. Biaya pesan atau ordering cost adalah biaya yang timbul karena perusahaan memesan barang apabila barang tersebut dibeli pada pihak lain. Yang kedua yaitu biaya simpan atau carrying cost, yaitu biaya mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menyimpan dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya ini timbul bila mana persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Yang selanjutnya adalah pengertian dari EOQ. EOQ adalah singkatan dari Economic Order Quantity. Ini adalah pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pasokan. Intinya, EOQ adalah alat yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya perpesanan.
Selanjutnya ada manfaat perhitungan EOQ. Manfaat perhitungan EOQ ada 3. Yang pertama ada meminimalkan biaya persediaan. Menyimpan inventory atau persediaan tambahan dapat dengan cepat meningkatkan biaya penyimpanan. Biaya persediaan juga bisa naik tergantung cara memesan, stok yang rusak, dan produk apa yang tidak pernah laku. Jika terus-menerus memesan ulang produk yang memiliki kecepatan rendah, EOQ dapat membantu menentukan jumlah pesanan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada meminimalkan kehabisan stok. EOQ dapat membantu lebih memahami seberapa banyak kita perlu memesan ulang dan seberapa sering. Dengan menghitung berapa banyak yang kita butuhkan berdasarkan seberapa banyak kita menjual dalam jangka waktu tertentu, kita dapat menghindari kehabisan stok tanpa terlalu banyak persediaan di tangan untuk waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi keseluruhan. Secara keseluruhan, menghitung EOQ dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam hal menyimpan dan mengelola inventory. Selanjutnya, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung economic order quantity. Rumus EOQ terdiri dari 3 variabel. Ada biaya penyimpanan, permintaan, dan biaya pesanan. Yang pertama ada biaya penyimpanan atau H. Biaya penyimpanan juga dikenal sebagai biaya tercatat, mengacu pada total biaya penyimpanan persediaan. Meminimalkan biaya persediaan adalah strategi manajemen rantai pasokan yang penting. Yang kedua ada permintaan tahunan atau D. Berapa banyak permintaan yang kita dapatkan untuk suatu produk setiap tahun dapat melihat data pesanan historis. Kita dapat menentukan berapa banyak produk yang kita jual dari tahun ke tahun. Yang ketiga ada biaya pemesanan, juga disebut sebagai biaya penyiapan. Biaya pesanan per pembelian dapat dilihat dengan basis per pesanan dan termasuk biaya pengiriman dan penanganan. Rumus dari economic order quantity sendiri atau EOQ adalah EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2SD per H, di mana S sendiri adalah biaya penyiapan atau perpesanan, umumnya termasuk pengiriman dan penanganan. D adalah tingkat permintaan atau jumlah yang terjual per tahun, dan H adalah biaya penyimpanan atau per tahun per unit. Yang selanjutnya adalah pengertian reorder point. Pengertian sebenarnya dari reorder point adalah suatu titik yang mana suatu barang di dalam gudang harus ditambah lagi persediaannya sebelum mengalami kehabisan persediaan. Masalah yang timbul jika tak mengenal ROP atau reorder point. Dalam dunia bisnis, khususnya pada manajemen persediaan di gudang, ROP memiliki peranan yang sangat penting. Bila tidak diterapkan dengan baik, maka kemungkinan besar akan menyebabkan masalah yang bisa mengganggu siklus bisnis. Beberapa masalah yang kemungkinan akan terjadi bila tidak melakukan ROP dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada stok barang menipis padahal permintaan tinggi. Yang kedua ada stok barang sangat melimpah padahal permintaan minim. Yang selanjutnya ada menghitung reorder point. Setidaknya ada 3 hal yang dijadikan sebagai parameter khusus dalam menghitung reorder point, yaitu lead time demand, safety stock, dan reorder point itu sendiri. Lead time adalah suatu jeda waktu yang terjadi antara waktu pemesanan hingga barang tersebut masuk ke gudang. Lead time ini berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan lamanya. Yang selanjutnya ada safety stock sebagai suatu antisipasi. Di dalam manajemen persediaan, kita harus bisa melakukan antisipasi pada setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan berpeluang mengganggu persediaan barang kita. Persediaan maksimum. Pengertian persediaan maksimum. Persediaan maksimum atau maksimum inventory adalah batas jumlah persediaan yang paling besar yang sebaiknya dapat diandalkan oleh perusahaan atau Asauri 2004-254. Rumus perhitungan persediaan maksimum.
maksimum inventory sama dengan safety stock ditambah EOQ, di mana penjelasan tersebut adalah antara lain sebagai berikut. 1. Maksimum inventory adalah persediaan maksimum. 2. Safety stock adalah persediaan pengaman. 3. EOQ atau Economic Order Quantity adalah kualitas pembelian optimal atau kuantitas pembelian optimal. Persediaan minimum. Pengertian persediaan minimum. Persediaan minimum adalah jumlah pemakaian selama waktu pesanan pembelian yang dihitung dari perkalian antara waktu pesanan per periode dan pemakaian rata-rata dalam 1 bulan atau minggu ataupun hari ditambah dengan persediaan pengaman. Contoh minimum stok. Minimum stok ini jumlahnya bisa ditentukan dari penggunaan rata-rata dengan letim pemenuhan barang. Contohnya, barang A rata-rata digunakan per hari sebanyak 5 piece atau 5 piece. Dan letim mulai per hingga sampai di gudang rata-rata butuh waktu 10 hari. Nah, maka perhitungan minimum stoknya yaitu 5 piece dikali 10 hari sama dengan 50 piece. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8 tentang manajemen persediaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.